Jumpa lagi di channel YouTube Balai POM di Batam dalam program Esensi BPOM. Edukasi seru dan berisi bersama Balai POM di Batam. Oke, kali ini bersama saya, Tracy. Semoga sahabat BPOM masih tetap semangat ya untuk di rumah saja dan jangan panik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk sahabat BPOM nih yang pingin urus izin edarnya di BPOM, terutama untuk produk pangan, baik makanan ataupun minuman olahan di BPOM, bagaimana caranya? Gak usah lama-lama, yuk kita simak bersama. Nah, sebelum ke proses pendaftaran, yang perlu diketahui oleh sahabat BPOM semuanya, produk apa aja sih makanan ya, khususnya yang perlu didaftarkan izin edarnya di BPOM. Nah, yang pertama adalah produk pangan olahan atau produk makanan nih dan minuman yang diproduksi di Indonesia ataupun diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan ecer. Ingat, dalam kemasan ya. Oke. Nah, kemasan ecernya ini setelah dikemas, kan udah dikemas atau dibungkus. Nah, itu nggak boleh dibuka lagi untuk dikemas lagi dan diperdagangkan. Oke. Yang kedua, apa nih yang harus didaftarkan di BPOM? Pangan fortifikasi. Dan yang ketiga adalah pangan wajib SNI. Nah, pangan wajib SNI ini ada banyak ya. Di antaranya adalah air mineral alami, kemudian air demineral, kemudian ada air embun, ada air mineral, kemudian ada kakao bubuk, kemudian ada kopi instan, garam konsumsi, ya garam beriodium, kemudian gula kristal putih, ada sarden dalam kaleng, kemudian makarel dalam kaleng, atau ada tuna dalam kaleng, juga tentunya tepung terigu, dan yang terakhir adalah minyak goreng kelapa sawit. Nah, untuk minyak goreng kelapa sawit ini baru berlaku wajib SNI-nya per 1 Juli 2020 ini. Oke, nah selanjutnya apalagi pangan yang ditujukan untuk uji pasar. Nah, untuk uji pasar ini juga harus didaftarkan di BPOM. Jadi jangan bilang mau uji dulu nih, mau tes pasar supaya tahu laku atau enggak, nggak usah daftar dulu, nggak bisa ya. Jadi nggak bisa seperti itu, harus didaftar dulu lalu dites pasar ya, mungkin jualnya sedikit dulu, ternyata nggak laku ya nggak jual lagi ya nggak masalah gitu. Tapi sebelum diuji pasar harus ya didaftarkan terlebih dahulu. Kemudian pangan apa lagi? Pangan program pemerintah. Oke, selanjutnya adalah bahan tambahan pangan. Nah, ada juga loh ternyata pangan yang tidak wajib didaftarkan di BPOM. Oke, apa saja? Yang pertama adalah pangan yang masa simpannya kurang dari 7 hari. Nah, misalnya sahabat BPOM nih bikin kue basah dimasak hari ini, kemudian besok juga sudah nggak bagus lagi ya, sudah rusak. Nah, itu nggak perlu didaftarkan izin edarnya di BPOM. Atau bikin bolu nih, bolu kan paling-paling 2-3 hari sudah tidak bagus lagi ya. Nah, itu juga nggak perlu didaftarkan izin edarnya. Oke. Kemudian apalagi pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan. Ya, yang pertama adalah untuk keperluan sampel dalam rangka pendaftaran pangan. Yang kedua adalah untuk penelitian. Yang ketiga adalah untuk konsumsi pribadi, untuk konsumsi sendiri. Nah, tentang jumlah kecilnya ini nggak boleh ya berdasarkan asumsi masing-masing orang, nggak boleh berdasarkan asumsi sendiri. Ini masih sedikit kok, cuma 1 kilo, atau ini 100 kilo sedikit kok gitu, nggak bisa ya seperti itu. Jadi harus ada kajiannya pada saat melakukan permohonan surat keterangan impor di BPOM. Oke. Yang selanjutnya pangan apa saja yang tidak wajib didaftarkan izin edarnya di BPOM, yaitu pangan olahan yang digunakan lebih lanjut ya sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Jadi kalau ini pangannya memang sudah diolah sih, tapi nanti digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan nggak dijual langsung kepada
konsumen akhirnya. Nah, itu tidak wajib juga didaftarkan di BPOM. Kemudian pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar, ya, dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual kepada konsumen akhir. Kemudian pangan apa lagi? Pangan yang dikemas langsung. Nih, dikemas langsung di hadapan pembelinya dalam jumlah kecil. Misalnya beli es dawet nih sama pedagang keliling, nah itu kan dikemas langsung di hadapan pembeli ya. Nah, dalam jumlah kecil juga, itu juga tidak wajib didaftarkan di BPOM ya, atau tidak perlu didaftarkan di BPOM. Kemudian pangan apa lagi? Pangan siap saji. Nah, kemudian ada juga pangan yang mengalami proses yang minimal pasca panen. Nah, proses minimal ini seperti apa? Misalnya seperti pencucian, kemudian pengupasan, kemudian penggaraman atau penggilingan, kemudian ada pemotongan, cuma dipotong-potong aja. Nah, atau pembekuan, kemudian pencampuran. Nah, itu tidak perlu didaftarkan. Tapi ingat ya, tidak boleh menambahkan bahan tambahan pangan, kecuali bahan tambahan pangan untuk pelilinan, itu masih diperbolehkan. Nah, ini masuk ke dalam pangan segar ya, benar sekali. Nah, pengurusan izin edarnya di mana? Di kementerian terkait. Kementerian terkaitnya apa aja? Ayo kita simak sama-sama. Oke, untuk pangan segar asal tumbuhan, ya, ada pangan segar asal tumbuhan yang diproduksi di dalam negeri. Ada juga pangan segar asal tumbuhan yang diimpor. Ini masa berlaku izin edarnya 5 tahun. Kalau pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri, instansi penanggung jawabnya adalah dinas daerah provinsi selaku apa? OKKP provinsi. OKKP itu apa? Otoritas Kompeten Keamanan Pangan ya. Jadi OKKP provinsi itu dinas daerah provinsi ya. Dinas daerah provinsi. Kemudian pangan segar asal tumbuhan yang diimpor itu masa berlakunya sama 5 tahun. Instansi penanggung jawabnya adalah Badan Ketahanan Pangan. Beda ya. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Ini dia perannya selaku OKKP pusat. Oke. Kemudian ada pangan segar produksi dalam negeri tapi usaha kecil ya, jadi diproduksi oleh usaha kecil, masa berlakunya sama 5 tahun dan instansi penanggung jawabnya adalah dinas daerah kabupaten atau kota selaku OKKP kabupaten atau kota. Oke, kemudian pangan segar asal hewan. Nah, untuk pangan segar asal hewan yang diproduksi di dalam negeri ataupun yang diimpor, ini sama masa berlakunya 5 tahun dan ya instansi penanggung jawabnya adalah Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmafet ya. Kesmafet mungkin agak ya tidak terlalu familiar ya. Nanti di Subdirektorat Sanitari dan Standarisasi pusat ya, jadi di Kementerian Pertanian di pusat. Kemudian produk segar asal perikanan, sudah tahu kan? Sudah pasti di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu masa berlaku izin edarnya 2 tahun. Kenapa sih makanan dan minuman itu perlu didaftarkan? Nah, makanan dan minuman itu kan mau kita konsumsi nih, kita harus tahu dong, harus yakin aman, harus yakin bermutu, harus yakin juga bergizi. Nah, oleh instansi-instansi penanggung jawabnya termasuk BPOM ya, itu sebelum pangan itu diedarkan, kita harus meyakinkan dulu keamanannya, mutunya dan gizinya. Oke? Untuk itu pangan olahan harus didaftarkan supaya ketika pangan olahannya ada di masyarakat, pangan olahannya itu sudah pasti aman, bermutu, dan bergizi.
Oke, nah selain itu tadi, selain aman, bermutu dan bergizi, juga kalau di BPOM itu dipastikan labelnya harus sesuai. Kemudian pangan itu diproduksi menurut kaidah cara produksi pangan olahan yang baik. Kemudian didistribusikan menurut kaidah cara distribusi pangan olahan yang baik. Kemudian pada saat di retail atau dipasarkan, ya, itu juga memenuhi kaidah cara retail pangan olahan yang baik. Oke, nah tahap awal sekali nih kalau sahabat BPOM nih pengen daftar apa dulu sih yang tahap awal sekali, pastikan sahabat BPOM punya perizinan yang sesuai ya. Kalau produksi pangan ya di sarana produksi perizinannya ya di bidang industri pangan. Nanti pangannya jenis apa ya disesuaikan dengan jenis pangan yang sahabat BPOM produksi. Kemudian kalau impor ya di bidang importasi pangan. Jangan nanti importasinya importasi bahan kimia tapi mau impor pangan, atau importasinya importasi obat tapi mau impor pangan. Ya bisa-bisa aja lakukan saja perluasan bidang usaha. Oke. Kemudian melakukan pendaftaran perizinannya ini tadi di mana? Di oss.go.id. Nah, itu sahabat BPOM bisa lakukan secara online. Kalau sahabat BPOM punya pertanyaan terkait OSS, silakan tanya ke pelayanan terpadu satu pintu di daerah sahabat BPOM masing-masing ya. Jadi bukan di BPOM. Nah, tahap pengurusan izin edar. Ada 3 tahap besar untuk pengurusan izin edar. Nah, apa saja? Ayo kita masuk ke tahap pengurusan izin edar. Yang pertama adalah pemeriksaan sarana oleh balai. Dalam hal ini oleh Balai POM di Batam. Kalau sahabat BPOM berdomisili di Kepulauan Riau. Oke. Yang kedua adalah pendaftaran akun perusahaan secara online. Ya, nanti ada websitenya di istriprek.pom.go.id. Kita akan jelaskan kemudian. Kemudian yang ketiga adalah pendaftaran produknya atau pendaftaran pangan itu sendiri. Oke. Nah, video kali ini seperti itu dulu. Oh iya, biayanya. Oke, biayanya. Kalau untuk biayanya itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2017 ya. Nanti kita akan kupas di setiap step-step proses pendaftaran pangannya pada video yang berikutnya. Oke, sahabat BPOM, untuk video kali ini sekian dulu. Simak terus video selanjutnya supaya sahabat BPOM tidak ketinggalan tentang informasi melakukan pendaftaran pangan olahan di BPOM. Oke, sampai jumpa. Kalau sahabat BPOM merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan tanda loncengnya, dan share ya ke teman-teman sahabat BPOM. Bye.